Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Biologi Murni Fakultas Sains dan Teknologi, kelompok 1 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah struktur perkembangan hewan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hewan Triawan Al-Kausar, MVSC. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi lapisan ekstraembrionik dan sistem pencernaan. Sebelum kami menjelaskan secara lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Locked on the sidewalk skyline. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang dimulai dari fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penggabungan sperma dan ovum. Setelah sperma memasuki saluran reproduksi wanita, yaitu yang disebut dengan vagina, kemudian berenang sekitar 18 cm dari serviks ke rahim menuju tuba falopi untuk mencapai sel telur. Setelah sperma memasuki ovum, akan segera terjadi perubahan yang menjaga sperma lain masuk. Biasanya, sperma akan kehilangan ekornya ketika masuk untuk membuahi ovum. Nah, setelah sel telur dibuahi sperma akan membentuk zigot. Kemudian zigot digerakkan silia oviduct menuju uterus. Setelah 24 jam terjadi pembelahan sel. Pembelahan ini terjadi saat telur yang dibuahi berjalan dari oviduct menuju ke uterus yang memakan waktu 3-5 hari. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan mengalami pembelahan, yaitu fase morula, blastula, dan gastrula. Selama periode embrionik, membran embrionik terbentuk. Membran-membran ini berada di luar embrio dan berfungsi melindungi dan memberi makan embrio. Membran tersebut adalah kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Selanjutnya adalah pembentukan plasenta. Pada bulan ketiga terjadi pembentukan plasenta atau disebut juga dengan ari-ari. Plasenta berbentuk pipi dan berkembang dari korion dan sebagian endometrium. Fungsi plasenta yang pertama adalah memungkinkan oksigen dan makanan dari darah ibu dan berdifusi ke darah janin. Dan yang kedua, memungkinkan karbon dioksida dan sistem metabolisme janin berdifusi ke darah ibu. Yang ketiga, mencegah mikroorganisme masuk ke tubuh janin. Dan yang keempat, menyuplai makanan seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan zat besi ke tubuh janin. Dari pembuluh darah pada filik, makanan akan disirkulasikan ke tali pusar dan sistem metabolisme. Dari janin akan meninggalkan janin dari lewat arteri umbiculus dan berdifusi ke darah ibu. Apabila bayi telah lahir, maka tali pusar akan tetap menempel di perut bayi hingga beberapa hari. Setelah tali pusar lepas, akan meninggalkan bekas di perut yang sering disebut dengan pusar. Demikianlah materi yang pertama, akan dilanjutkan ke materi yang kedua. Topik kita untuk hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan adalah proses di mana bahan makanan kompleks dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Pencernaan makanan pada manusia terjadi di kanal pencernaan yang merupakan tabung panjang yang membentang dari mulut ke anus.
Bagian yang berbeda dari kanal pencernaan adalah rongga bukal, pipa makanan atau kerongkongan, perut, usus halus, usus besar, anus. Dan dua kelenjar yaitu hati dan pankreas juga membantu dalam pencernaan. Makanan itu masuk ke mulut ini dikunyah dan dicampur dengan air liur di dalam rongga bukal. Air liur adalah jus pencernaan yang disekresikan oleh kelenjar ludah. Makanan yang dikunyah masuk ke dalam pipa makanan atau kerongkongan dan kemudian potongannya dimasuk ke dalam kantong perut. Makanan bergolak untuk memecahnya lebih dalam. Asam hidroklorida membunuh bakteri dalam makanan dan membuat makanan itu asam. Makanan kemudian masuk ke tabung yang sangat digolongkan yang disebut usus kecil. Usus kecil mencerna sekresi dari hati dan pankreas. Hati yang mengeluarkan jus empedu sementara pankreas mengeluarkan jus pankreas. Permukaan bagian dalam usus halus memiliki jari seperti proyeksi yang disebut ulil. Makanan yang dicerna kemudian dilewatkan ke pembuluh darah. Makanan yang belum tercerna itu masuk ke dalam usus besar, kemudian masuk ke dalam yang lebih besar yaitu usus halus. Kelebihan air dan garam di setiap di sini dan di limbah yang belum tercerna dikeluarkan dari tubuh melalui anus.